Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga anak-anak Bapak semua selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak Bapak semua masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Semangat, Pak. Oke, bagus ya kalau anak-anak Bapak semua masih semangat, walaupun pembelajaran yang kita lakukan masih secara daring atau online, Bapak harap tidak mematahkan semangat anak-anak Bapak semua untuk terus belajar ya. Karena di masa pandemi seperti ini tidak memungkinkan kita semua untuk melangsungkan proses pembelajaran di sekolah secara tatap muka. Nah, untuk itu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa bersama agar pembelajaran yang kita lakukan diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran hingga sampai di akhir pembelajaran nanti. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ranti. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak Bapak semua, dan Bapak mohon kerjasamanya ya ketika Bapak memberikan sedikit penjelasan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Tolong mikrofonnya dinonaktifkan atau dikondisikan terlebih dahulu agar anak-anak Bapak semua bisa menyimak dengan baik. Nanti bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Izin menyampaikan, Pak. Suhaima belum di ACC. Oke, bentar ya, Bapak cek dulu. Oke, biar lebih jelasnya, Bapak cek satu persatu saja ya. Inggit Pratiwi, Hadir, Pak. Suhaima, Hadir, Pak. Oktavia Purnamasari, Hadir, Pak. Ranti Fitri Darsi. Hadir, Pak. Oke, sepertinya sudah hadir semua ya pada kesempatan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak semua karena sudah hadir dengan tepat waktu. Oke, sudah siap untuk menerima materi pembelajaran pada hari ini? Siap, Pak. Oke, baik. Sebelumnya Bapak akan men-share PPT terlebih dahulu. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bentar ya. Baik, Bapak akan sedikit mereview atau mengulas pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Anak-anak Bapak masih ada yang ingat nggak minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Halo? Tentang konsep dan jenis-jenis larutan penyangga, Pak. Ya, benar ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai konsep dan jenis-jenis larutan penyangga. Nah, sekarang
Apakah anak-anak Bapak masih ada yang ingat apa itu larutan penyangga? Halo? Masih ada yang ingat apa itu larutan penyangga? Saya, Pak. Oke, silakan. Larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugat atau sebaliknya. Perubahan pH larutan ini sangat kecil ketika asam atau basa kuat ditambahkan dalam jumlah sedikit atau sedang ke dalam larutan penyangga. Nah, lalu bagaimana dengan jenis-jenis larutan penyangga? Saya, Pak, Ya, silakan. jenis-jenis larutan penyangga itu ada dua, Pak. Jadi ada penyangga asam dan penyangga basa. Nah, kalau penyangga asam ini asam lemah dan garamnya, sedangkan penyangga basa ini basa lemah dan garamnya. Oke, sudah benar ya yang dikatakan oleh Inggit dan Okta. Nah, jadi pada intinya suatu larutan dikatakan memiliki sifat menyangga apabila larutan tersebut dapat mempertahankan nilai pH ya ketika ditambahkan sedikit asam, basa ataupun air. Namun, sebenarnya maksud dari kata mempertahankan di sini adalah mengacu pada nilai pH awal larutan yang tidak mengalami perubahan secara signifikan. Artinya apa? Artinya perubahan nilai pH pada suatu larutan itu akan tetap terjadi, akan tetapi perubahan pH tersebut itu tidak terlalu besar atau tidak secara drastis. Jadi bisa dikatakan sangat kecil sekali ya perubahan nilai pH-nya. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis larutan penyangga itu terbagi menjadi dua, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Ya, di mana penyangga asam terbentuk dari campuran asam lemah dan basa konjugasi atau dapat juga terbentuk dari campuran asam lemah berlebih dengan basa kuat. Ya, sedangkan untuk penyangga basa terbentuk dari campuran basa lemah dan asam konjugasi atau dapat juga terbentuk dari campuran basa lemah berlebih dan asam kuat. Nah, di mana nanti asam kuat dan basa kuat ini akan bertindak sebagai reaksi pembatas. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ya. Bapak harap jangan sampai lupa ya materi yang sudah kita pelajari minggu lalu karena sangat berkaitan dengan materi selanjutnya pada bab larutan penyangga ini. Oke? Baik, Pak. Oke, ini Bapak ada dua gambar. Nah, untuk gambar yang pertama, apakah anak-anak Bapak ada yang tahu ini gambar apa? Air laut, Air Pak. laut, Pak. Air laut. Ya, betul ya, ini adalah gambar air laut. Nah, dalam kehidupan kita, air laut ini dimanfaatkan untuk apa saja? Pembuatan Banyak, Pak. garam. Pembuatan garam bisa untuk menyembuhkan berbagai Menyembuhkan penyakit juga berbagai bisa. penyakit. Terus bisa juga untuk apa ya, Pak? Banyak lah, Pak, pokoknya. Ya, jadi benar ya yang dikatakan oleh anak-anak Bapak semua. Jadi air laut itu banyak ya manfaatnya. Nah, salah satunya tadi adalah digunakan untuk membuat garam seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Obat mah, Pak. Obat mah, Pak. Ya, betul ya, dalam kehidupan kita, kira-kira obat mah ini digunakan untuk apa? Reda sakit lambung, Pak. Reda sakit lambung, Pak. Ya, betul ya. Jadi obat mah ini dimanfaatkan untuk meredakan sakit asam lambung. Nah, ternyata kedua gambar ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk mengetahui apa sih kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita harus mengetahui dulu kandungan apa yang terdapat di dalam kedua gambar ini. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya lagi nih. Kira-kira kandungan apa yang terdapat pada air laut dan obat mah ini? Ada yang tahu nggak? NA, Pak. Kalau untuk gambar yang satu, air laut ini mengandung apa? Mengandung apa aja? Garam-garam Magnesium, mineral seperti Natrium, Na, magnesium. Dan magnesium. Ya, betul ya. Untuk gambar yang pertama, ini mengandung beberapa garam ya. Misalnya ada natrium, ada kalium, magnesium, dan garam-garam lainnya. Nah, serta juga terdapat penyusun nutrien ya. Penyusun nutrien salah satunya itu adalah karbonat. Nah, kalau misalnya yang gambar kedua ini mengandung apa nih? Senyawa Magnesium magnesium hidroksida, Pak. Ya, betul ya. Ini mengandung senyawa kimia, yaitu
magnesium hidroksida atau rumus kimianya itu adalah MgOH 2 kali. Nah, ternyata pada gambar pertama ketika garam natrium hidrogen karbonat bereaksi dengan gas karbon dioksida yang berada di udara, maka dia dapat mempertahankan nilai pH pada air laut tersebut. Mengapa? Karena gas CO2 atau gas karbon dioksida yang terlarut itu akan bereaksi dengan air laut gitu ya. Nah, sehingga nanti dia akan membentuk asam karbonat. Kemudian karena asam karbonat ini adalah asam lemah dan di dalam air laut itu terkandung garam natrium hidrogen karbonat, maka kedua senyawa tersebut itu akan membentuk larutan penyangga. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua, ketika lambung kita terasa perih, maka secepatnya kita harus mengkonsumsi obat MAH, ya, karena obat MAH ini dapat menetralkan asam lambung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut itu adalah salah satu prinsip kerja larutan penyangga yang sifatnya basah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah, nah, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis untuk membedakan larutan penyangga dan bukan larutan penyangga. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis untuk mendeskripsikan prinsip kerja larutan penyangga. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan sifat-sifat larutan penyangga. Nah, ini ada peta konsep ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari definisi jenis larutan penyangga dan sekarang kita akan tentang prinsip kerja larutan penyangga, sifat-sifat dan cara membedakan larutan penyangga dan bukan larutan penyangga. Seperti itu ya. Nah, ini Bapak ada video, silakan anak-anak Bapak semua perhatikan video yang Bapak tayangkan ini ya. Baik, Pak. Oke, dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk Halo? saat ini belum, Pak. Tidak ada yang ingin bertanya? Untuk Tidak, saat Pak. ini belum, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah sekarang coba anak-anak Bapak semua membaca dan memahami LKPD yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom ya. Nanti anak-anak Bapak di sana bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik. Nah, sebelumnya apakah
Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, oke ya. Nah, di dalam LKPD yang sudah Bapak berikan, di sana ada 2 jenis kegiatan belajar ya. Nah, silakan diperhatikan dan dibaca betul-betul LKPD-nya, kemudian cari dan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, boleh dari buku teks, kemudian jurnal ilmiah, dari internet, ataupun dari literatur-literatur lainnya. Lalu silakan anak-anak Bapak semua menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut melalui informasi yang anak-anak Bapak sudah kumpulkan atau yang sudah didapatkan tadi. Nah, baik, Bapak beri waktu sekitar 15 menit ya untuk memahami dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Apakah cukup 15 menit? Cukup, Pak. Oke, sekarang silakan dibaca LKPD-nya ya, nanti kita akan berdiskusi. Baik, Pak. Oke, waktunya sudah habis. Apakah anak-anak Bapak semua sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. ya, oke, kita coba untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, kita mulai pada lembar kerja pertama, yaitu mengenai perbedaan larutan penyangga dan bukan larutan penyangga ya. Nah, di sini siapa yang ingin menjawab dulu untuk soal yang pertama? Atau nanti biar Bapak yang tunjuk? Ayo, siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Pak. Oke, silakan Okta. Nah, untuk nomor 1 itu jawabannya larutan Ki dan R. Karena nilai pH awal pada larutan Ki dan R ketika ditambahkan sedikit asam, basa, dan air tidak terlalu besar perubahan nilai pH-nya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Okta. Ada yang lain? Sama, Pak. Oke, Sama, Pak, jadi kayak Okta. ya oke. Jadi Bapak akan menambahkan sedikit ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ya minggu lalu. Jadi suatu larutan itu dikatakan memiliki sifat menyangga apabila larutan tersebut dapat mempertahankan nilai pH ya. Ketika ditambahkan sedikit asam, basa ataupun air. Nah, namun kata mempertahankan di sini artinya itu mengacu pada nilai pH awalnya yang tidak mengalami perubahan secara signifikan ya. Artinya apa? Artinya perubahan pada pH awal itu akan tetap terjadi ya, namun perubahannya itu tidak terlalu besar atau tidak secara drastis ya. Bisa dikatakan juga sangat kecil sekali ya nilai perubahan pada pH-nya. Nah, sekarang coba ya kita analisis satu per satu gitu ya. Nah, kita lihat nih larutan P. Nah, pH awalnya itu kan 3 gitu kan. Nah, ketika ditambahkan sedikit air dan sedikit air, sedikit asam, sedikit basa, maka perubahan nilai pH-nya itu berturut-turut menjadi 4,3, 5,2, dan 1,6. Nah, kita lihat nih, perubahan nilai pH yang terjadi adalah secara signifikan. Artinya apa? Perubahan pH awal larutan P ini sangat besar sekali, gitu ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan P ini merupakan bukan larutan penyangga. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat pada larutan yang Ki, pH awalnya itu adalah 5 gitu. Ketika ditambahkan sedikit air, asam, dan basa, pH-nya berubah berturut-turut menjadi 5,2, 5,4, dan 4,9. Nah, ini kalau kita lihat perubahan nilai pH awalnya itu tidak secara signifikan gitu ya. Artinya perubahan pH pada larutan Ki itu sangat kecil sekali gitu. Atau kalau kita lihat itu tidak terlalu jauh ya nilai pH-nya, nilai pH awalnya gitu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan Ki itu merupakan termasuk ke dalam larutan penyangga seperti itu. Nah, kemudian untuk larutan R itu pH-nya 6, pH awalnya ketika ditambahkan sedikit air, asam dan basa, ya lihat pH-nya ini berubah menjadi 6,4, 8,0 dan 3,5. Nah,
gitu. Jadi ini kalau kita lihat perubahan pH awal ketika ditambahkan sedikit air, asam dan basa ini secara signifikan gitu ya. Gitu. Jadi dia itu sangat besar. Jadi kita simpulkan bahwa larutan R ini tidak termasuk ke dalam larutan penyangga. Nah, kemudian untuk larutan S, ya pH awalnya adalah 8, ketika ditambahkan air, asam, dan basa, pH-nya berubah gitu ya menjadi 8,4, 8,1, dan 7,9. Artinya ini perubahan pH-nya ini tidak tidak secara signifikan gitu ya. Ini masih terbilang sangat kecil atau tidak terlalu jauh dengan pH awalnya yaitu 8. Kalau kita simpulkan bahwa larutan S ini merupakan larutan penyangga. Gitu. Nah, untuk larutan T, pH awalnya itu 9, ya ketika ditambahkan sedikit air, asam, dan basa. Nah, di sini pH-nya berubah menjadi 7,9, 7,9, 11,5, dan 6,5. Nah, artinya ini kan perubahannya ini kan secara signifikan gitu ya. Nah, di sini berarti nilainya itu berubahnya sangat besar ya. Ini kita dapat simpulkan bahwa larutan T ini tidak termasuk ke dalam larutan penyangga. Gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu tadi adalah larutan Q dan larutan S. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Sejauh ini paham, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita lanjut pada soal nomor 2. Ada yang ingin menjawab soal nomor 2? Inggit, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan. Saya tuh, Pak. Inggit atau Ranti, Pak? Inggit dulu boleh. Nanti baru Ranti. Kalau nomor 2, menurut Inggit, faktor utamanya itu adalah ketika dia ditambahkan sedikit asam, basa, dan air atau penyedap. Itu faktor utamanya, Pak. Oke. Oke, Ranti tadi mau menjawab? Sama Pak, kayak Inggit. Oke, sama ya jawabannya. Nah, jadi betul ya yang dikatakan oleh Inggit. Faktor utama suatu larutan dikatakan dapat membentuk larutan penyangga apabila larutan tersebut dapat mempertahankan nilai pH awalnya ketika ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun air ya, sehingga perubahan nilai pH awalnya itu tidak terlalu signifikan gitu ya perubahannya. Nah, kemudian selain itu faktor lain utamanya adalah larutan penyangga ini terbentuk dari komponen asam lemah dan basa konjugasi atau sebaliknya ya, basa lemah dan asam konjugasi. Nah, sedangkan larutan tidak membentuk larutan penyangga, nah itu terjadi karena perubahan nilai pH-nya itu secara drastis ya. Artinya perubahan nilai pH-nya itu sangat besar sekali gitu ketika ditambahkan sedikit asam, basa ataupun air. Itu ya, dia itu tidak dapat mempertahankan nilai pH-nya seperti itu. Nah, selain itu faktor lainnya juga ketika terjadinya proses pembentukan senyawa garam itu berasal dari dua senyawa ya yang sama-sama memiliki sifat yang kuat atau yang lemah gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang Bisa, kita lanjut ke nomor 3. Siapa yang ingin menjawab nih nomor 3? Nanti Bapak beri nilai plus ya. Saya, Pak. Oke, silakan Ranti. Nomor 3 itu penyangga asam, yaitu asam lemah dan basa konjugasi. Dan penyangga basa itu basa lemah dan basa konjugasi, Pak. Ya, betul ya. Yang dikatakan Ranti tadi, itu jawabannya sangat bagus sekali ya. Nah, jadi sebelumnya larutan penyangga ini terbagi menjadi 2 gitu ya. Larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Gitu. Di mana kedua jenis larutan penyangga ini memiliki komponen penyusun yang berbeda-beda gitu ya. Kalau komponen penyusun pada penyangga asam itu terbentuk dari campuran asam lemah dan basa konjugasi atau dapat juga terbentuk dari campuran asam lemah berlebih dan basa kuat ya, di mana nanti basa kuatnya ini nanti dia bertindak sebagai reaksi pembatas seperti itu. Nah, sedangkan untuk komponen penyusun pada penyangga basa dia itu dari campuran basa lemah dan asam konjugasi atau dapat juga terbentuk dari campuran basa lemah berlebih dengan asam kuat ya, di mana nanti asam kuat ini bertindak sebagai reaksi pembatasnya. Nah, jadi pada intinya
selain dia itu dapat mempertahankan nilai pH-nya, nah komponen-komponen penyusun dari suatu larutan yang sifatnya penyangga atau buffer ini itu harus terbentuk sesuai dengan jenis larutannya ya. Apakah dia termasuk ke dalam penyangga asam ataukah larutan penyangga basa, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya untuk kegiatan belajar kedua. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak untuk kegiatan belajar satu ini mengenai membedakan larutan penyangga dan bukan larutan penyangga? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, Tidak, kalau Pak. kalau tidak ada, kita lanjut ya untuk kegiatan belajar kedua itu mengenai prinsip kerja dan sifat larutan penyangga. Nah, di sini kalian sudah baca ya semuanya. Kita fokus ke pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, kita mulai ya untuk soal nomor 1. Siapa yang bisa menjawab? Halo, bisa terdengar suara Bapak? Iya, Pak, dengar. Pak. Dengar, Pak. Oke, ada yang bisa menjawab nomor 1? Inggit, Pak. Tapi kalau salah, jangan marah ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Baik, Pak. Nah, untuk nomor 1 itu kan pertanyaannya larutan penyangga terbagi menjadi 2, yaitu larutan penyangga asam dan basa. Jelaskan kedua prinsip kerja larutan penyangga tersebut. Nah, kalau menurut Inggit, Pak, prinsip kerjanya itu ini, Pak. Nah, berdasarkan teori asam basa, Arrhenius, larutan mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasi yang anionnya senama dengan asam lemah tersebut yang akan membentuk larutan penyangga atau buffer. Contohnya itu NH3COOH dan CH3COONA. Nah, tapi begitu juga dengan larutan yang mengandung campuran basa lemah dan garam yang katiannya senama dengan basa lemah yang akan membentuk larutan penyangga. Nah, contohnya itu Pak NH4OH dan NH4Cl. Nah, itu Pak. Terus kalau prinsip larutan penyangga berdasarkan teori asam basa Arrhenius ini, dia terbatas hanya untuk campuran asam lemah dan basa konjugasi atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Tapi ada juga nih Pak, berdasarkan Bronsted dan Lowry. Dia ini prinsip kerjanya lebih umum. Selain asam lemah dan garamnya, juga mencampur campuran garam dan garam. Gitu Pak. Kalau yang didapatkan. Oke, terima kasih ya Inggit. Jawabannya sangat bagus ya. Ada yang lain? Atau jawabannya sama semua kayak Inggit? Lebih kurang sama, Pak. Oke. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan ya atau melengkapi lah ya jawaban dari Inggit. Namun jawaban yang Inggit berikan tadi sudah cukup bagus ya. Nah, prinsip kerja larutan penyangga itu merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membedakan larutan buffer dalam mempertahankan nilai pH-nya. Nah, di mana prinsip kerja larutan buffer ini tuh berbeda-beda gitu ya, sehingga dibedakan menjadi 2, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Nah, dari masing-masing jenis larutan penyangga ini meliputi komponen masing-masing ya, yaitu asam lemah dan basa konjugasi, atau sebaliknya ya, basa lemah dan asam konjugasi gitu ya. Maka dalam proses kinerja larutan penyangga ini nanti dia akan mengikat ion H+ dan ion OH- gitu ya. Nah, di sini kita bahas yang pertama yaitu prinsip kerja pada larutan penyangga asam. Nah, jadi prinsip kerja pada larutan penyangga asam ini ya yaitu bersifat asam ya, di mana larutannya itu akan mempertahankan nilai pH di daerah pH-nya itu kurang dari 7 seperti itu.
Nah, adapun cara kerja misalnya itu mengandung senyawa asam asetat atau CH3COOH dengan CH3COO- yang mengalami kesetimbangan. Nah, jika ditambahkan sedikit asam gitu ya. Nah, asamnya itu adalah HCl. Jadi, nanti yang akan ditambahkan itu adalah H+-nya. Nah, H+-nya itu akan bergeser kesetimbangannya itu ke sebelah kiri, di mana H+ yang ditambahkan itu akan bereaksi dengan CH3COO- ya, membentuk senyawa CH3COOH. Nah, berdasarkan reaksi tersebut, nanti jumlah basa konjugasi atau CH3COO- itu akan berkurang, dan asam lemahnya itu akan bertambah, yaitu CH3COOH seperti itu, sehingga nanti larutan tersebut itu tidak mengalami perubahan nilai pH secara signifikan. Nah, kemudian ketika kita tambahkan basa, jadi basanya ini yang kita tambahkan itu misalnya NaOH misalnya gitu ya. Nah, namun yang ditambahkan itu adalah OH-nya gitu dari basa tersebut, sehingga nanti dia bereaksi dengan ion H+ membentuk air seperti itu ya. Nah, hal ini itu akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke sebelah kanan, sehingga konsentrasi H+ itu dapat dipertahankan. Nah, jadi penambahan basa itu menyebabkan berkurangnya komponen asam, yaitu CH3COOH, bukan ion H+-nya. Ya. Nah, basa yang ditambahkan tersebut itu akan bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk CH3COO- dan air ya. Nah, sehingga nanti larutan tersebut itu tidak mengalami perubahan pH secara signifikan, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat pada prinsip kerja larutan penyangga basah, ya, di mana dia itu merupakan suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH pada daerah basah, yaitu lebih dari 7, gitu ya. Adapun cara kerjanya, nah, misalnya itu mengandung senyawa amoniak, ya, atau NH4, nah, yang mengalami suatu kesetimbangan. Nah, jika dia ditambahkan sedikit asam, maka yang akan ditambahkan tadi sama ya seperti larutan penyangga asam tadi, prinsip kerjanya yaitu ion H+-nya ya. Nanti ion H+-nya itu akan mengikat OH-, ya, ion OH-. Nah, hal tersebut itu akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke sebelah kanan, sehingga konsentrasi OH- itu dapat dipertahankan. Nah, sedangkan dia ditambahkan sedikit basa, maka nanti kesetimbangannya itu akan bergeser ke sebelah kiri, sehingga konsentrasi OH- itu dapat dipertahankan juga. Nah, basa yang ditambahkan itu bereaksi dengan komponen asam, ya, yaitu NH4+, seperti itu. Kemudian hasil dari akhirnya itu nanti dia akan menambahkan sedikit basa. Nah, ini akan membentuk senyawa basa, yaitu NH3 dan air, seperti itu. Bisa dipahami ya? Atau kurang jelas? Halo, bisa Sangat jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk nomor kedua. Ada yang mau menjawab nggak nomor 2? Halo? Saya, Pak. Oke, silakan Okta. Nah, untuk nomor 2 itu menurut saya jawabannya penyangga asam, Pak. Karena asam format merupakan asam lemah dengan pasangan garamnya, yaitu kalium format. Ya, ada yang lain? Atau sama? Jawabannya sama Okta. Sama, Pak. Oke. Nah, jawaban Okta tadi sudah benar ya. Namun Bapak akan melengkapi, jadi tidak timbul miskonsepsi ya terhadap prinsip kerja dari larutan penyangga ini ya. Nah, jadi kalau kita tahu bersama bahwa asam format itu adalah senyawa asam yang sifatnya lemah, seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau kalium format itu merupakan garamnya, gitu. Nah, ketika komponen zat terlarut, maka akan membentuk kesetimbangan, gitu ya, asam lemah dan basa konjugasi atau garamnya. Nah, dengan kata lain, ketika campuran antara senyawa asam format dengan garam kalium, kalium format itu bersatu, maka akan membentuk suatu kesetimbangan ya, di mana kalium format ini dia akan menghasilkan ion H+ dan ion HCOO- gitu ya. Nah, karena di dalam kesetimbangan ini menghasilkan ion H+ gitu. Nah, maka nanti penyangga yang terbentuk itu adalah penyangga asam, di mana nanti di dalam sistem penyangganya itu banyak berasal dari penguraian sempurna ya terhadap garam kalium format di dalam air. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa asam format dan garam kalium format ini merupakan campuran larutan yang dapat membentuk sistem larutan penyangga seperti itu. Betul ya?
yang dikatakan Okta tadi. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya untuk nomor keempat ya. Karena nomor 3 ini sama aja ya. Kita lanjut ke nomor 4. Bentar ya. Oke, nomor 4 siapa yang ingin menjawab? Inggit, Pak. Oke, silakan Inggit. Nah, kalau dilihat dari pertanyaannya itu kan pernyataannya itu ada 4. Nah, itu pernyataan yang tepat mengenai prinsip kerja larutan penyangga asam ditujukan pada nomor berapa. Nah, kalau menurut Inggit itu nomor 2 dan 4, Pak. Kenapa? Yaitu yang kalau nomor 2, saat ditambahkan sedikit asam, ion H+ akan bereaksi dengan basa konjugasi sehingga saat setimbang pH larutan relatif tepat. Nah, kalau yang pernyataan keempat, saat ditambahkan sedikit basa, ion OH- bereaksi dengan asam lemah sehingga saat setimbang pH larutannya turun. Oke. Cukup? Oke, betul ya. Jadi jawaban Inggit tadi sudah benar. Ya, sangat bagus ya jawabannya. Nah, oke. Di sini kan ada 4 ya, ada 4 pernyataan ya, di mana di sini memiliki definisi atau pengertian yang berbeda-beda gitu ya dari pernyataan ini. Nah, kita akan identifikasi ya satu-satu. Nah, kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Nah, saat ditambahkan sedikit asam, ion H+ itu akan bergabung dengan asam lemah sehingga mol asam bertambah dan pH larutan turun. Nah, pernyataan ini salah. Ya, mengapa salah? Karena pada saat penambahan sedikit asam yaitu ion H+, ya ion H+-nya ya yang ditambah. Nah, yaitu akan bergabung dengan basa konjugasinya ya sehingga nanti akan membentuk senyawa asam lemah. Ya, berdasarkan reaksi ini berarti jumlah basa konjugasi itu akan berkurang, sedangkan asam lemahnya itu akan bertambah. Seperti itu ya. Jadi pernyataan nomor 1 ini salah gitu ya. Nah, kita lihat untuk pernyataan yang kedua. Saat ditambahkan sedikit asam, ion H+ akan bereaksi dengan basa konjugasi, sehingga saat setimbang pH larutan relatif tetap. Nah, kalau kita lihat di sini, pernyataan ini benar gitu. Mengapa? Karena pada saat penambahan sedikit asam, yaitu ion H+, yang ion H+-nya itu akan bergabung dengan basa konjugasinya, bukan dengan asam lemahnya. Ini sudah jelas ya yang di penjelasan yang pada pernyataan pertama tadi. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Saat ditambahkan sedikit basa, ion OH- bergabung dengan basa konjugasi, sehingga mol basa bertambah dengan pH larutan relatif tetap. Nah, pernyataan ini salah gitu. Mengapa salah? Karena memang pada awalnya, betul ya, ketika penambahan sedikit asam, yaitu ion OH- itu akan bergabung dengan basa konjugasinya. Namun di sini yang salahnya itu adalah ketika terjadi penambahan mol basa, dia itu bergeser ke sebelah kiri sehingga mol itu dapat dipertahankan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk pernyataan yang keempat. Nah, pernyataan ini benar ya. Mengapa? Karena ketika dilakukannya suatu penambahan sedikit basa yaitu OH-, maka nanti ion OH-nya itu dia akan bereaksi dengan asam lemahnya. Nah, ini kebalikan dari penyangga asam ya. Nah, sehingga nanti saat setimbang atau setara pH larutannya itu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena mengapa? Karena komponen basa konjugasinya itu tidak dapat mempertahankan nilai pH larutan tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa dipahami, sekarang kita lanjut ya untuk nomor 5. Ada yang mau menjawab nggak? Nomor 5 nih terakhir ya. Nanti Bapak beri nilai plus. Siapa yang ingin menjawab? Atau nanti biar Bapak yang tunjuk. Halo?
Bisa terdengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke. Inggit mau menjawab? Boleh, Pak. Tapi kalau salah jangan marah ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar gitu ya. Kalau misalnya kita di sini nggak akan Bapak marahkan gitu. Jadi kita sama-sama mencari ya, mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan gitu. Silakan Inggit. Nah, kalau menurut Inggit, larutan itu kan sifatnya ada dua, Pak. Jadi, dia bersifat asam. Nah, kalau yang ini, larutan penyangga yang bersifat asam ini, larutan yang mempertahankan pH pada daerah asam, yaitu kurang dari 7. Nah, sementara sifat yang kedua itu bersifat basa. Nah, larutan penyangga ini larutan mempertahankan pH. Nah, biasanya kalau larutan asam ini bisa dibuat dari asam lemah dan garam. Nah, atau bisa juga mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Nah, tapi kalau larutan penyangga yang bersifat basa ini dibuat dari asam lemah dan garam atau bisa mencampurkan basa lemah dengan asam kuat. Nah, Oke, cukup Inggit jawabannya. Oke, terima kasih ya Inggit atas jawabannya. Jawabannya sangat benar ya. Sangat bagus sekali jawabannya. Nah, jadi sifat-sifat larutan penyangga itu di sini Bapak rangkum menjadi 5 ya. Yang pertama itu mampu mempertahankan harga pH atau nilai pH walaupun ditambah dengan sedikit asam, kuat atau basa kuat. Nah, jadi artinya dia tidak ada pengaruh gitu ya. Pengaruh yang besar atau secara signifikan pada pH larutan ketika dilakukan penambahan sedikit asam ataupun basa kuat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pengenceran pada suatu larutan penyangga itu tidak akan mengubah harga pH dari larutan tersebut. Artinya pengenceran yang kita lakukan itu dia tidak akan berpengaruh ya terhadap derajat ionisasi di mana konsentrasi basa itu akan naik ya. Ini dijelaskan pada hukum pengenceran yang berarti dalam menambahkan jumlah ion H+ atau ion OH- yang terionisasi itu berasal dari basa lemah atau asam lemahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kekuatan larutan untuk mempertahankan harga pH dipengaruhi oleh banyak sedikitnya dari jumlah mol. Ya, artinya semakin banyak jumlah mol, maka semakin kuat gitu. Dia mempertahankan harga atau nilai pH-nya. Nah, kemudian yang keempat, pada suhu yang tetap atau tidak berubah, sehingga nilai Ka itu akan selalu tetap. Itu artinya ketika temperatur atau suhu yang diberikan secara konstan, maka harga dari Ka itu tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Ka ini adalah ketetapan asam ya, sedangkan Kb adalah ketetapan basa, seperti itu. Kemudian yang kelima, yaitu campuran garam dan asam mempunyai pH yang tidak stabil. Misalnya campuran yang terletak pada antara pKa-1 dan pKa+1, seperti itu. Bisa dipahami? bisa, Pak. Oke, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau dari Inggit, alhamdulillah Tidak, Pak. tidak Oke. ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Halo, bisa terdengar suara Bapak, Nak? Bisa, Pak. Inggit, Pak, mau coba menyimpulkan. Ya, oke. Silakan Inggit menyimpulkan. Halo, Pak. Inggit mau coba nyimpulin, Pak. Ya, silakan Inggit. Nah, kalau dari Inggit, menurut Inggit, kesimpulannya itu hari ini. Maaf, Pak, sebelumnya
suara Inggit kecil kali. Oh iya, Terdengar nanti. Sudah terdengar nanti. Tambah satu lagi volume Inggit. Oke, sebentar. Oke, sudah terdengar nanti. Sudah Inggit. Cek. Suara saya sudah terdengar? sudah terdengar. Baik, menurut saya, larutan penyangga adalah larutan yang dapat dibentuk melalui beberapa cara. Nah, yaitu ada cara yang pertama, campuran asam lemah dan basa konjugasi, serta campuran basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, kemudian prinsip kerja larutan itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, kemudian juga ada sifat yang dimiliki larutan penyangga tersebut, yaitu salah satunya adalah mampu mempertahankan harga pH atau derajat keasamannya, walaupun ditambahkan dengan sedikit asam kuat maupun basa kuat, serta dilakukan pengenceran. Itu Pak yang dapat Inggit simpulkan. Oke, terima kasih Inggit ya. Kesimpulannya sangat bagus sekali ya. Nah, apakah anak-anak Bapak semua masih ada yang bingung mengenai materi hari ini? Sebelum kita masuk ke evaluasi, nanti Bapak akan memberikan kuis. Cukup paham, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, di sini Bapak akan mengadakan kuis, di mana kuisnya itu untuk mengetahui seberapa jauhnya anak-anak Bapak semua bisa memahami materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, silakan dicek di Google Classroom, ya di sana sudah Bapak kirim link kuisnya, dan Bapak berikan waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan kuisnya ya. Jadi sekarang mulai dikerjakan dengan baik kuisnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, waktunya sudah habis. Apakah anak-anak Bapak semua bisa menjawab soalnya? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, susah nggak soalnya? Enggak, Pak. Kan udah dijelasin dengan Bapak tadi. Oke, bagus ya. Semoga apa yang anak-anak Bapak pelajari pada hari ini itu bisa diingat terus gitu ya. Sehingga nanti anak-anak Bapak semua pada saat ujian semester nanti tidak lupa gitu. Nah, yang paling terpenting adalah bagaimana anak-anak Bapak bisa mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu kimia ini sangat berkaitan ya dengan kehidupan kita. Nah, untuk tugas di rumah nanti akan Bapak kirimkan melalui Google Classroom berupa soal latihan juga ya. Jadi di sini nanti fungsinya untuk supaya anak-anak Bapak semua itu bisa memahami lebih dalam ya terkait materi yang kita pelajari pada hari ini mengenai membedakan larutan penyangga dan bukan larutan penyangga, kemudian prinsip kerja larutan penyangga serta sifat-sifat dari larutan penyangga. Nah, baik, sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa pelajari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini dan jangan juga lupa dikerjakan tugas yang akan Bapak berikan nanti. Nah, oke. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari mengenai perhitungan pH dan pOH larutan penyangga, serta peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan nanti anak-anak Bapak semua pelajari dulu di rumah. Nanti minggu depan akan kita diskusikan secara bersama-sama. Itu ya. Baik, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak.